Materi bahan baku. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai biaya bahan baku sebagai komponen biaya produksi. Definisinya yaitu biaya produksi merupakan jenis biaya yang perusahaannya keluarkan dalam proses pengelolaan yang bertujuan untuk menghasilkan produk jadi. Yang kedua, bahan baku produksi yaitu semua komponen dan bahan langsung yang dibeli untuk menghasilkan produk akhir dalam upaya atau kegiatan produksi agar menambah nilai pada suatu barang. Jenis-jenis bahan baku yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material. Bahan baku langsung merupakan suatu bahan pokok utama yang merupakan bagian terpenting dari suatu produk barang jadi yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan bahan baku tidak langsung atau indirect material yaitu ialah suatu nama lain dari bahan pokok pendamping pada jenis bahan baku ini. Maksudnya bahan baku tidak langsung suatu bahan yang ikut berperan ke dalam bahan utama pada saat kegiatan proses produksi. Untuk selanjutnya yaitu materi yang kedua mengenai akuntansi biaya bahan baku. Yang pertama itu tujuan akuntansi untuk biaya bahan baku untuk penentuan harga pokok bahan baku yang pada akhirnya akan menentukan harga pokok produk, sekaligus digunakan untuk mengendalikan biaya bahan baku. Oleh karena itu, dalam akuntansi atas biaya bahan baku diperlukan suatu sistem pengendalian bahan baku yang dapat menelusuri dan memonitor kegiatan pengadaan seperti pembelian, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pemakaian bahan baku. Yang kedua yaitu jenis akuntansi bahan baku. Akuntansi terhadap bahan baku dibedakan menjadi akuntansi pembelian bahan baku dan akuntansi penggunaan bahan baku. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku. Akuntansi biaya untuk pembelian bahan baku adalah sama dengan akuntansi untuk bahan baku menggunakan sistem persediaan perpetual. Saat bahan baku diterima, akun bahan baku didebit, sedangkan pada sistem persediaan Friedrich yang didebit adalah akun pembelian. Untuk yang kedua yaitu penggunaan bahan baku. Maksudnya bahan baku langsung untuk setiap pesanan dikeluarkan ke pabrik berdasarkan bukti permintaan bahan baku yang merupakan dokumen yang disiapkan oleh pembuatan jadwal produksi atau personal lain yang memberikan spesifikasi nomor pesanan dan tipe serta jumlah bahan baku yang diperlukan. Dengan catatan dokumen pembelian bahan yaitu 1. Permintaan pembelian, yang kedua surat pesanan pembelian, yang 3 laporan penerimaan barang. Untuk yang ketiga yaitu prosedur pembelian bahan baku. Yang pertama itu permintaan pembelian, yang kedua pesanan pembelian, yang ketiga penerimaan bahan baku, yang keempat pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses pengadaan bahan baku untuk produksi. Definisi dari proses pengadaan bahan baku untuk produksi yaitu suatu upaya dari bagian kekayaan perusahaan dalam bentuk pengadaan bahan mentah, bahan baku, material yang digunakan dalam rangkaian proses produksi untuk diolah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, yang dalam hal ini dapat berupa barang atau jasa. Pengadaan barang-barang material atau bahan baku merupakan standarisasi mutlak yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pekerjaan, juga dalam rangka penghematan pengeluaran dana pada suatu perusahaan, khususnya untuk pembelian bahan baku. Oleh karena itu, hendaknya setiap kegiatan pengadaan dilakukan secara sadar untuk terlaksananya suatu tujuan yang sistematisnya dan rasional, sehingga mendapat perhitungan-perhitungan yang diperlukan sesuai dengan usaha dan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu hal positif adanya pengadaan material atau bahan baku. Pengadaan material atau bahan baku secara teratur dan ekonomis akan membawa akibat positif bagi perusahaan. Antara lain yang pertama, hubungan dengan supplier bahan baku dapat berlangsung secara berkesinambungan atau kontinu. Hal ini akan menimbulkan ketepatan penyerahan bahan baku dan mutu bahan tidak akan terabaikan. Yang kedua itu harga bahan baku yang dipesan dapat diusahakan lebih rendah atau lebih murah dari perusahaan lain karena sifat kesinambungan yang terus-menerus atas pesanan tersebut akan menarik minat supplier untuk melayani meskipun dengan harga yang sedikit rendah. Yang ketiga itu pengurusan pembelian bahan baku juga lebih mudah karena menjadi bersifat rutin. Yang ketiga itu aktivitas-aktivitas pengadaan. Dalam aktivitas-aktivitas pengadaan bahan baku atau material untuk memenuhi kebutuhan barang meliputi yang satu, perencanaan kebutuhan material yang akan dipesan, kedua, pencarian informasi harga dan supplier, yang ketiga, pembelian barang, yang keempat, penerimaan barang.
Materi selanjutnya yaitu mengenai metode penilaian atas bahan baku. Ada dua sistem yang mencakup beberapa teknik penilaian atas biaya bahan baku, yaitu sistem periodik atau sistem fisik, dan yang kedua sistem perpetual atau sistem permanen. Yang pertama yaitu sistem periodik. Sistem periodik merupakan sistem pencatatan persediaan yang mudah untuk diterapkan dan biayanya tidak mahal, tetapi mempunyai kelemahan dalam pengendalian. Sistem periodik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dalam menetapkan nilai persediaan harus dilakukan perhitungan fisik atas barang yang ada di perusahaan agar dapat ditentukan nilai persediaan di akhir periode, serta menghitung biaya atau harga pokok dari persediaan yang digunakan. Yang kedua, terdapat beberapa akun yang digunakan dalam mencatat transaksi pembelian dan transaksi lainnya yang berkaitan, seperti akun pembelian, akun biaya pengakuan pembelian, akun potongan pembelian, serta akun retur pembelian dan pengurangan harga. Pencatatan akhir periode dilakukan melalui mekanisme penyesuaian atau pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga yaitu biaya atau harga pokok bahan baku yang dapat dipakai dihitung sebagai berikut. Yang pertama itu persediaan bahan baku awal periode ditambah pembelian, kemudian ditambah persediaan bahan baku yang tersedia untuk digunakan. Kemudian setelah itu dikurangi persediaan bahan baku akhir periodenya, kemudian dikurangi juga harga pokok bahan baku yang digunakan. Untuk metode yang kedua yaitu sistem perpetual. Sistem perpetual melakukan pencatatan secara terus-menerus terhadap penambahan dan pengurangan persediaan. Dengan demikian, biaya atau harga pokok bahan baku yang dipakai dan persediaan bahan baku pada akhir periode setiap waktu dapat ditentukan. Dalam sistem perpetual, penambahan dan pengurangan bahan baku juga dicatat dalam masing-masing akun buku besar, pembantu atau kartu persediaan bahan baku. Untuk setiap jenis bahan, saldo dari masing-masing persediaan bahan baku dengan demikian dapat diketahui setiap saat dan setiap terjadinya transaksi penerimaan dan pemakaian bahan baku. Ayat jurnal untuk mencatat beberapa jenis transaksi yang berhubungan dengan persediaan bahan baku yaitu sebagai berikut. Transaksi yang pertama, pembelian dan penerimaan bahan baku. Maka jurnalnya yaitu persediaan bahan baku di debit dan kemudian utang dagang atau kas di kredit. Dan untuk transaksi yang kedua yaitu pengambilan bahan baku kepada pemasok, maka jurnalnya yaitu utang dagang di debit dan persediaan bahan baku di kredit. Untuk transaksi yang ketiga, permintaan pemakaian bahan baku untuk produksi, maka jurnalnya barang dalam proses di debit dan biaya overhead pabrik di debit dan persediaan bahan baku di kredit. Dalam catatan, akun barang dalam proses di debit untuk pengeluaran bahan baku langsung, akun biaya overhead pabrik di debit untuk pengeluaran bahan baku tidak langsung atau beban penolong ataupun bahan penolong. Transaksi yang keempat, pengembalian bahan baku dari produksi ke gudang, maka jurnalnya yaitu persediaan bahan baku di debit, barang dalam proses di kredit, biaya overhead pabrik di kredit. Yang kelima, hasil perhitungan fisik menunjukkan nilai persediaan aktual lebih rendah dari yang tercatat dalam kartu persediaan bahan baku, maka jurnalnya yaitu biaya overhead pabrik di debit, persediaan bahan baku di kredit. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai metode harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku adalah harga perolehan, yaitu harga untuk memperoleh bahan baku tersebut. Harga perolehan meliputi harga beli ditambah dengan semua biaya yang terjadi sampai dengan bahan baku siap digunakan. Dalam proses produksi, selain harga beli, dalam harga pokok bahan baku termasuk juga biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan pembelian, penerimaan, pemeriksaan bahan baku, asuransi, penyimpanan, dan biaya lainnya, yang juga memengaruhi penentuan biaya produksi. Dalam hal pertimbangan dari segi praktis dan perbandingan manfaat dan biaya, dalam praktisnya terkadang harga pokok bahan baku tidak hanya mencakup harga faktur atau harga beli, tetapi juga ditambahkan biaya yang berkaitan langsung dengan pembelian seperti biaya pengangkutan, biaya masuk, dan asuransi. Dalam akuntansi, harga pokok bahan baku terdapat dua jenis potongan pembelian yang mempengaruhi penentuan harga pokok dari bahan baku tersebut. Yang pertama itu potongan perdagangan atau trade discount. Potongan ini biasanya tidak dimasukkan dalam catatan akuntansi, tetapi diperlukan sebagai pengurangan atas harga perolehan. Yang kedua itu potongan tunai atau cash discount, merupakan potongan harga yang diterima oleh perusahaan apabila pembayaran dilakukan lebih segera dari jangka waktu kredit. Ada dua jenis metode yang dapat digunakan dalam mencatat transaksi pembelian bahan baku sehubungan dengan adanya potongan tunai dalam syarat jual beli atau syarat kredit, yaitu
Yang pertama, metode neto, di mana pembelian bahan baku atau persediaan dicatat dengan harga faktur bruto dikurangi dengan potongan tunai yang direncanakan akan diambil. Yang kedua, metode bruto, yang mencatat persediaan dengan harga yang tercantum pada faktur tanpa memperhitungkan potongan tunai yang diisyaratkan. Dengan metode bruto, potongan tunai yang diambil dicatat dengan mengkredit akun pembelian jika perusahaan menggunakan sistem periodik dalam mencatat persediaan. Metode yang biasa digunakan dalam menentukan harga pokok bahan baku yang dipakai untuk produksi yaitu yang pertama itu metode identifikasi khusus. Metode ini yang paling tepat dalam memperhitungkan nilai persediaan akhir, namun metode ini paling banyak memakan waktu karena sesuai namanya identifikasi khusus, maka setiap unit bahan baku harus diidentifikasi berapa harga pokok pembeliannya. Yang kedua itu metode FIFO atau first in first out. Metode ini mempunyai anggapan bahwa secara fisik bahan baku yang dikeluarkan untuk produksi berasal dari bahan baku yang pertama kali dibeli, demikian pula biaya atau harga pokoknya. Yang ketiga itu metode LIFO atau last in last out. Metode ini mempunyai prinsip bahwa yang barang yang terakhir masuk itu atau dibeli adalah yang pertama keluar atau dipakai, yang bisa disebut juga last in first out. Yang keempat itu metode rata-rata. Dalam menetapkan harga pokok rata-rata, biasanya digunakan metode rata-rata tertimbang, yaitu dengan jalan membagi jumlah nilai rupiah dari persediaan barang yang tersedia ditambah dengan transaksi pembelian yang baru dengan seluruh jumlah unitnya. Yang terakhir yaitu metode lainnya seperti metode biaya standar. Selain ketiga metode penentuan harga pokok yang telah diuraikan sebelumnya, masih ada beberapa metode lainnya yang dapat digunakan dalam penentuan harga pokok dari bahan baku yang digunakan. Masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama itu sisa bahan atau scrap materials. Maksudnya bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung dari harga jual sisa bahan itu sendiri. Jika harga jual sisa bahan rendah, biasanya tidak dilakukan pencatatan dan harganya sampai saat penjualannya. Yang kedua itu produk cacat atau defective good. Produk cacat maksudnya produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan menjadi produk jadi yang baik. Masalah yang timbul dalam produk cacat yaitu bagaimana memperlakukan biaya tambah untuk pengerjaan kembali atau rework cost produk cacat tersebut. Yang ketiga itu produk rusak atau spoiled good. Maksudnya produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik. Produk rusak merupakan produk yang telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerjaan, dan biaya overhead pabrik.